Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di mata pelajaran IPS kelas 7 SMP Negeri 3 Turi. Bagaimana kabar kalian pada hari ini anak-anak? Ibu harap kalian dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan kalian masih sangat semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh meskipun kita sudah belajar dalam skema PJJ ini hampir satu semester ini ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran IPS, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, terima kasih. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dan juga ditambah kalian nanti bisa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ya. Jangan lupa persiapkan buku paket kalian, buku tulis atau buku catatan, dan juga alat tulis kalian. Nah, materi sebelumnya yang sudah kita pelajari adalah pengertian interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu dalam materi sebelumnya itu ada 3, yakni interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok. Yuk, yang individu sama individu, yang gambar yang mana? Kemudian yang individu dengan kelompok itu ditunjukkan oleh gambar yang mana? Dan yang terakhir, yang kelompok dengan kelompok itu ditunjukkan di gambar yang paling atas, yakni tentang gambar permainan sepak bola, yakni ada kelompok yang satunya dan ada kelompok lawannya. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial dan juga syarat dari interaksi sosial. Tolong disimak baik-baik ya, dan jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang sekiranya akan Bu Guru sampaikan. Berlangsungnya interaksi sosial itu didasarkan pada beberapa faktor loh. Ada 4 faktor yakni apa saja? Kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah faktor imitasi, merupakan proses mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seorang anak bermain masak-masakan karena melihat ibunya yang sedang memasak di dapur. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar yang ada di layar kalian, bahwa ada gambar anak yang sedang masak-masakan pakai peralatan masak, menggunakan peralatan masak yang mini. Nah, itu sebagai representasi bahwa anak tersebut sering melihat ibunya atau keluarganya itu memasak di dapur dan anak itu kemudian ingin ikut-ikutan atau ingin mencontoh. Bisa dipahami ya anak-anak? Yang kedua adalah faktor sugesti. Merupakan pengaruh yang menggerakkan hati seseorang. Contohnya seorang pasien akan berobat ke dokter. Pasien tersebut kemudian akan cepat mengalami penyembuhan salah satunya karena pasien tersebut percaya kalau sudah ke dokter maka dia akan sembuh. Contoh lain ketika nenek kalian misalnya sedang sakit, kemudian ingin diantarkan ke dokter. Nah, dengan alasan bahwa nanti kalau ke dokter pasti akan sembuh dibandingkan dengan ketika membeli obat di apotek sendiri. Bisa dipahami juga ya untuk yang faktor sugesti. Nah, kemudian ada faktor identifikasi. Merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya seorang anak yang mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya itu dilakukan. Dari mulai bentuk rambutnya, kemudian pakaian bolanya, kemudian sepatunya, dan lain sebagainya. Atau di gambar yang ada di layar kalian, coba dilihat. Itu ada gambar seorang artis yang bernama Rina Nose. Nah, Rina Nose itu ingin mencontoh atau ingin menjadikan dirinya itu sama dengan orang lain yang ditirukannya. Dari model bentuk hijabnya, model rambutnya, dari warna alis, dan juga dari pakaiannya itu dibuat mirip. Itu disebut dengan faktor identifikasi. Apakah bisa dipahami? Kalau ada yang belum jelas bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Selanjutnya yang terakhir ada faktor simpati, yakni kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya pada saat tetangga kita mengalami musibah, maka kita akan merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Sama dengan yang ada di gambar kalian, itu
Jadi ada bencana alam, kemudian ada korban yang sedang mengungsi. Ada relawan, kemudian ada tentara, dan ada juga petugas kesehatan yang berusaha untuk membantu para pengungsi yang ada di pengungsian. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri interaksi sosial. Jika dilihat dari gambar yang ada di layar kalian, ayo coba disimpulkan ciri-ciri interaksi sosial itu apa saja. Yang pertama, pelakunya tentunya lebih dari satu orang, biasanya minimal 2 atau lebih. Bagaimana kalian berinteraksi jika kalian hanya sendiri, kan? Kemudian berlangsung secara timbal balik, artinya ada pesan yang disampaikan, kemudian ada balasannya. Adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Maksudnya di sini adalah menggunakan bahasa atau ungkapan-ungkapan yang saling diketahui oleh pihak-pihak yang berinteraksi. Dan yang terakhir adalah adanya tujuan tertentu. Misalnya kalian bertanya kepada teman kalian melalui SMS atau WA, bagaimana sih tugas IPS pada hari ini, itu kira-kira tugasnya apa aja, susah atau enggak. Nah, itu merupakan bentuk dari interaksi sosial. Artinya pelakunya ada dua, kalian dan teman kalian, kemudian berlangsung secara timbal balik, adanya komunikasi antar pelakunya, dan ada tujuan, yakni tujuannya adalah salah satu dari kalian menanyakan tentang adanya tugas atau tidak. Nah, begitu singkatnya materi pada hari ini. Bisa kalian tuliskan kesimpulan di kolom komentar atau kalian simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Materinya tidak banyak, tentunya kalian harusnya sangat mudah dong untuk menyimpulkan. Faktor yang mempengaruhi interaksi sosial ada 4. Hayo, apa saja bisa disebutkan atau ditulis di buku catatan kalian. Kemudian ada syarat dari interaksi sosial itu apa saja, silahkan disebutkan. Nah, materi pada pertemuan selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bisa dilihat di gambar layar kalian, ada 2 gambar. Yang gambar atas itu adalah gambar mengenai persatuan. Yang bawah adalah gambar mengenai tawuran. Nah, itu nanti kita akan pelajari pada pertemuan selanjutnya. Kalian bisa baca dulu sebelum pertemuan selanjutnya itu akan berlangsung. Nah, ini adalah akhir dari perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak atas perhatian dan atensi kalian. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Nanti tugasnya ada di lampiran yang ada di description box. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dan sehat selalu.